Halo semuanya, baik, kita akan melanjutkan lagi di video ini, ya, di video bagian kedua masih dalam bab yang sama, yaitu tentang getaran dan gelombang. Nah, jika kemarin kita sudah belajar tentang pengertian getaran, masih ingat pengertian getaran? Ya, betul. Jadi pengertian getaran adalah gerak bolak-balik menuju titik setimbang. Kita juga sudah belajar tentang frekuensi, kita juga belajar tentang periode, kemudian kita sudah mengerjakan beberapa soal mengenai periode dan frekuensi ini. Nah, untuk di video pembelajaran kedua ini kita akan melanjutkan. Nah, tentang apa? Nah, kita akan khusus membahas tentang gelombang. Untuk itu, silahkan mulai menyiapkan buku catatan kalian, dibuka buku catatannya, ambil alat tulis kalian, dicatat hal-hal yang penting dalam video ini ya. Begitu? Sudah siap? Mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu tentang pengertian gelombang. Gelombang itu sendiri sebenarnya adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Nah, dapat terjadi melalui zat perantara atau medium, atau juga dapat terjadi tanpa zat perantara atau tanpa medium. Beberapa contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari gambar di bawah ini ya. Nah, yang pertama itu adalah ada gelombang air, seperti yang di laut itu ya, termasuk dalam gelombang air. Nah, kemudian ketika kita melemparkan batu ke dalam kolam yang berisi air ya, kemudian akan timbul bulatan-bulatan seperti yang ada pada gambar. Nah, itu disebut sebagai gelombang. Jadi sebenarnya getarannya itu diberikan pada satu titik saja di dalam air yang ketika dilempar batu itu, tapi kemudian akan merambat membentuk gelombang-gelombang yang lain. Begitu pula ketika kita menghempaskan satu kali ya, kita pegang tali, kemudian kita menghempaskan satu kali, seret. Nah, getaran yang kita beri dari tangan kita itu akan merambat menuju pucuk tali yang paling ujung seperti yang ada pada gambar nomor 2. Itu melalui zat perantara yaitu benda padat. Oke. Nah, kemudian selain itu ada juga ketika kita mendengarkan televisi, kita mendengarkan lagu, nah itu disebut sebagai gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini juga melalui zat perantara ya. Nah, zat perantaranya apa? Zat perantaranya adalah udara. Namun di gambar yang ketiga, kita lihat di gambar yang ketiga, itu ada sinyal wifi, sinyal internet, sinyal satelit, sinyal radio ya. Sinyal telepon itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik. Artinya dia dapat terjadi tanpa zat perantara. Berbeda di gambar 1 dan 2 ya. Di gambar 3 itu tanpa zat perantara. Jadi dia dapat sampai pada sasaran, sampai pada kita itu tanpa zat perantara. Selain itu juga adanya gelombang cahaya, itu juga termasuk gelombang yang terjadi tanpa zat perantara. Oke, kita akan next. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Begitu ya. Nah, selanjutnya macam-macam gelombang berdasarkan arah rambatannya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini itu berupa rapatan dan renggangan. Kalau kita lihat ya, itu talinya itu ya, itu ada rapatan dan juga ada renggangan ya. Ada yang rapat, ada yang renggang. Ada yang rapat, ada yang renggang. Itu gelombang longitudinal. Sedangkan kalau gelombang transversal itu bentuknya sederhana ya, seperti gelombang pada umumnya. Ya, naik turun seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan selanjutnya untuk membahas satu persatu tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal ini. Yang pertama adalah gelombang transversal. Kita lihat. Nah, gelombang transversal. Kalau di dalam gelombang transversal ya, satu gelombang diperhatikan, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, simbol panjang gelombang ini disebut sebagai lambda. Simbol yang melengkung-melengkung itu ya, itu dibaca lambda. Oke. Nah,
lambdanya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau kita perhatikan di dalam gambar yang ada di bawah itu kalau kita lihat ya, bukitnya itu mewakili titik A, B, C. Dilihat A besar, B besar, C besar. Itu mewakili bukit gelombang. A besar, B besar, C besar mewakili satu bukit gelombang. Sudah? Kemudian kita perhatikan C besar, D besar, E besar itu mewakili satu lembah. Nah, ada bukit, ada lembah. Kita balik lagi ke pengertian gelombang transversal tadi ya. Jadi, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, jadi kalau ditanya manakah gelombangnya, manakah titik gelombangnya? Jawabnya adalah titik A besar, B besar, C besar dilanjutkan dengan D besar dan E besar. A, B, C, D, E itu mewakili satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Begitu ya? Nah, berhubung di gambar ini panjang sekali ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kira-kira berapa gelombang? Ya, betul. Ada 2 gelombang ya. Berarti ya, di dalam gambar ini ada 2 gelombang. Karena terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah. Bukit pertama titik A, B, C. Bukit kedua titik E, F, G. Nah, lembah pertama titik C, D, E. Lembah kedua titik G, H, I. Sehingga di dalam gambar ini berapakah banyaknya lambda atau banyaknya gelombang? Ada 2 gelombang. Begitu ya? Nah, untuk titik B dan F sendiri itu disebut sebagai puncak gelombang. Kemudian titik D dan titik H itu disebut dasar gelombang. Sedangkan titik B besar dan B kecil yang dihubungkan dengan garis putus-putus ya, kemudian D besar dan D kecil yang dihubungkan pula dengan garis putus-putus itu disebut sebagai amplitudo. Masihkah kalian ingat amplitudo itu apa? Ya, betul. Amplitudo adalah jarak simpang terjauh ya. Dalam gelombang juga ada yang namanya amplitudo, yaitu titik D besar dan D kecil serta B besar dan B kecil. Begitu ya. Kalau masih kurang jelas silakan komen di bawah di kolom komentar saya. Kita akan lanjutkan. Next. Baik, kita akan lanjutkan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu biasanya ada pada gelombang bunyi atau gelombang suara ya, bentuknya seperti ini. Nah, gelombang ini mempunyai ciri khas. Ciri khasnya itu apa? Ciri khasnya adalah dia memiliki rapatan dan renggangan. Dia memiliki rapatan dan renggangan, berbeda dengan gelombang transversal yang hanya naik turun ya. Ini berupa rapatan dan renggangan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, satu gelombang mewakili satu rapatan dan satu renggangan. Satu gelombang atau satu lambda itu mewakili satu rapatan dan satu renggangan. Bisa dilihat sendiri di gambarnya ya. Sehingga di dalam gambar ini terdapat berapa gelombang? Ya, betul. Ada 2 gelombang atau ada 2 lambda. Ya, ada 2 lambda. Ada yang warna biru dan ada yang warna hitam. Kenapa? Kok bisa 2? Karena satu gelombang sendiri itu mewakili satu rapatan dan satu renggangan. Berhubung di gambar ini ada 2 rapatan dan 2 renggangan, maka disebut sebagai 2 gelombang longitudinal. Baik, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Begitu. Nah, kalau kita belajar tentang gelombang, itu otomatis kita juga akan belajar tentang panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Misalnya ya, kita ada suara tuh di ruang sebelah, ada suara keras di ruang sebelah. Kira-kira
Berapa sih kecepatan suara itu untuk sampai ke telinga kita? Nah, itu disebut cepat rambat gelombang. Jadi pengertiannya adalah, dibaca bersama ya. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu tertentu. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu tertentu. Kemudian panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Kita akan bahas ya. Kita akan tahu kalau kita itu latihan soal nanti. Kita akan kasih soal-soal yang melatih kalian ya, keterampilan kalian dalam menentukan cepat rambat dan panjang gelombang ini. Nah, rumusnya sendiri untuk cepat rambat gelombang ya. Di sini Ibu contohkan cepat rambat bunyi karena bunyi sendiri itu sebenarnya adalah gelombang. Seperti yang sudah kita pernah pelajari di rumus kecepatan kemarin ya, di bab gerak dan gaya. Nah, gelombang itu kan juga bergerak dia. Maka dari itu rumusnya sebenarnya sama. Ingat rumus Sweet? Nah, di sini juga berlaku ya rumus Sweet. Jadi V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Di mana V sama dengan cepat rambat bunyi dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Kemudian S adalah jarak tempuh bunyi dinyatakan dalam meter. Dan T kecil adalah waktu tempuh bunyi. Nah, ini khusus untuk cepat rambat bunyi, apa cepat rambat gelombang yang diketahui jarak tempuh dan waktu tempuhnya. Jadi harus tahu dulu yang diketahui apa, jadi kalian baru bisa menentukan rumusnya apa. Nah, kemudian apa sih hubungan kecepatan, apa sih hubungan lambda, apa sih hubungan frekuensi yang pernah kita pelajari, apa sih hubungannya dengan periode yang pernah kita pelajari. Nah, kita beralih ke dua segitiga di sebelah kanan ya. Kecepatan itu hubungannya dengan frekuensi adalah, nah, V ya, kecepatan V kalau dilihat segitiga pertama V itu sama dengan lambda kali frekuensi. V sama dengan lambda kali frekuensi. Ya. Masih ingat ya caranya untuk mengubah segitiga ajaib ini ya? Yang di atas itu artinya per, yang di bawah itu artinya kali. Ya, masih ingat ya? Kemudian di segitiga kedua, kalau kita mencari V apabila yang diketahui periode, maka rumusnya adalah V sama dengan lambda per T besar. V sama dengan lambda per T besar. Ya. Lambda itu apa? Lambda itu panjang gelombang. Ya. T besar itu apa? T besar adalah periode. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu disimbolkan dengan huruf F. Ya, satuannya adalah hertz. Jadi kita akan latihan soal setelah ini supaya kalian bisa lebih terampil. Silakan dicatat dulu rumus-rumus ini di dalam buku catatan kalian sebelum kita melanjutkan ke berikutnya ya, contoh-contoh soal. Begitu? Siap ya? Baik. Baik, contoh soal yang pertama Ibu akan bacakan ya. Silakan disimak, silakan dicatat. Seseorang melihat petir. Dilihat petir. Dan 0,4 detik kemudian terdengar bunyi petirnya. Nah, Ibu sedikit cerita nih, kenapa kok mesti kilat dulu baru suara? Nah, karena ini berhubungan dengan kecepatan gelombang cahaya itu lebih cepat daripada gelombang bunyi. Sehingga yang sampai ke mata kita ya, sampai ke bumi itu adalah cahaya dulu, baru suaranya. Karena cahaya lebih cepat daripada gelombang bunyi. Baik, kita lanjutkan. Jika cepat rambat bunyi adalah 400 meter per sekon dan cepat rambat cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, itu cepat sekali ya. Maka jarak orang tersebut dari sumber bunyi adalah titik-titik. Diperhatikan di sini adalah sumber bunyi, yang ditanya adalah sumber bunyi, berarti fokus pada yang berkaitan dengan bunyi, ya. Kita lihat
Diketahui waktu yang diperlukan bunyi petir itu adalah 0,4 detik. Kecepatan bunyi itu 400 meter per sekon. Dan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapakah jaraknya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita ingat ya rumus fit tadi ya. V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Karena yang ditanya adalah S, maka kita balik aja, kita pakai segitiga ya. S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Jadi lebih baik diubah dulu rumusnya baru kita masukkan angkanya biar kalian tidak kebingungan. Ya. Pertamanya rumusnya F sama dengan S per T, kemudian karena yang dicari adalah S, maka S-nya ditaruh di depan ya. Jadinya S sama dengan V kali T. Sudah? Kita tinggal masukkan saja. S-nya sama dengan V-nya berapa? V-nya 400 meter per sekon. Loh Bu, kok nggak pakai yang 3 kali 10 pangkat 8 sih? Tidak menggunakan 3 kali 10 pangkat 8 karena itu adalah kecepatan cahaya. Di sini kita fokus pada bunyi. Ya, kita fokus pada bunyinya. Sehingga V yang kita pakai adalah kecepatan bunyi ya. V bunyi yang kita pakai jadi 400 meter per sekon dikalikan dengan detiknya, dikalikan dengan waktunya adalah 0,4 detik. Sehingga jawabannya, jaraknya antara sumber bunyi dan ke telinga kita adalah 160 meter. Ya. Jadi jarak orang tersebut adalah 160 meter dari sumber bunyi. Begitu ya. Bisa ya? Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ya. Ibu bacakan lagi. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. 340 meter per sekon ini berarti adalah kecepatan, adalah V-nya, disimpan dulu. Kemudian jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, maka panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah, kita perhatikan, diketahui frekuensinya adalah 50 Hz. Yang ada di soal kita pindah saja yang diketahui ya. Kemudian kecepatannya adalah 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambda. Yang diketahui frekuensi, yang diketahui kecepatan, yang ditanya lambda. Berarti kita pakai segitiga yang pertama yang digambar sebelumnya ya, yang sudah kalian catat. Segitiga yang ada di gambar ini. Yang ditanya lambda, maka rumusnya lambda adalah lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan V per F. Ya. Lambdanya ditanyakan, V-nya berapa? V-nya 340, dimasukkan ke situ ya. Lambda sama dengan 340 per. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 50 Hz. Kemudian dibagi biasa, hasilnya adalah 6,8 meter. Jadi, panjang gelombang orang tersebut adalah 6,8 meter. Baik, ini masih soal-soal yang agak mudah. Kita coba lagi soal nomor 3. Begitu ya? Dicatat dulu boleh? Di pause dulu boleh? Di stop dulu video ini sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 3. Kita perhatikan soalnya adalah sebuah permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Ya. Jadi dia merambat gelombang airnya dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang
adalah setengah detik atau setengah sekon, maka tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensi gelombangnya. Nah, kita harus tahu ya, lambdanya berapa? Lambdanya 2 meter. Periodenya berapa? Periodenya adalah setengah sekon, karena di situ ada keterangan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Ada kata itu ya, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Itu bukan T kecil tetapi T besar atau periode. Ya, setengah sekon. Yang ditanya adalah cepat rambat dan frekuensi. Nah, pertama, untuk mengetahui cepat rambat, kita pakai rumus segitiga lagi. Segitiga yang diketahui lambda dan periode. Berarti segitiga nomor 2 ya, yang di catatan kalian tuh ya. Segitiga paling bawah ya, nomor 2. Jadi V-nya atau kecepatannya sama dengan lambda per periode. Sama dengan lambdanya 2 meter, periodenya setengah sekon. Jadi di sederhanakan 2 meter per setengah sekon ya, jadi 2 meter dibagi 5/10 ya, 2 meter dikali 10/5, jawabannya adalah kecepatan sama dengan 4 meter per sekon. Jadi cepat rambat dari gelombangnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian berapakah frekuensinya? Ya, berapakah frekuensinya? Kalian bisa menggunakan rumus segitiga yang diketahui frekuensi dan cepat rambat. Ya, segitiga itu ya, segitiga yang kalian tulis tadi. Tapi lebih mudah, kalian bisa pakai cara di video pertama kita ya, bahwa frekuensi itu sepernya T. Frekuensi itu seper periode. Jadi tinggal kita balik saja, frekuensi sama dengan 1 per periodenya berapa? Periodenya setengah sekon. 1 per setengah sekon sama dengan 2 Hz. Ya, kita pakai rumus yang mudah saja. Jadi beberapa rumus bisa dipakai untuk mencari frekuensi, tetapi kita pakai rumus yang mudah saja. Jadi frekuensinya adalah 2 Hz. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya silakan dengarkan instruksi ya. Silakan buka WhatsApp, kita akan diskusi instruksi selanjutnya apa dan diikuti terus perkembangannya. Selamat belajar, semangat terus, sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa.